bangunnya kita langsung bersyukur kita kepada Rabb. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dipuji? Karena patut dipuji. Ditambah adalah mengembalikan kita, menghidupkan kita setelah tidak faham kita. Ada yang 3 jam, ada yang 5 jam, ada yang 8 jam. Ruhnya tidak bersama dengan jasadnya. Disebut kematian kecil, yakni tidur. Maka kita bersyukur kepada Allah. Subuh, karakter seorang muslim, kesyukurannya ditambahkan dengan melaksanakan salat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ketika ia bersyukur, fasalli, maka dia mendirikan salat. Raka'ataini, 2 rakaat sama-sama kita laksanakan. Ada yang mendahului dengan tahiyatul masjid. Ada yang mendahului dengan salat fajar. Kemudian dilanjutkan dengan salat subuh. Maka pagi hari ini kesyukuran kita harus senantiasa kita tingkatkan. Kita evaluasi kalimat yang sering kita ucapkan, alhamdulillah, adalah kalimat yang harus mampu menyadarkan diri kita bahwasannya yang kita peroleh sampai dengan saat ini adalah karena kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila dipuji, ia sampaikan kepada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tidak merasa ujub, bangga, karena ia sadar seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukuran kita terus kita tingkatkan pada pagi hari ini. Di tengah kesyukuran kita, lisan kita basahi untuk bersolawat. Setiap disebutkan namanya, kita teringat dan menyolawatkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalimat-kalimat yang beliau ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Gemar kita bersolawat, senang kita bersolawat, agar kita memang menjadi bagian orang yang ingat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita ingin, tapi belum tentu kita termasuk umatnya. Ingin menjadi umatnya, tapi bisa jadi tidak termasuk yang diakui menjadi umatnya. Karena tidak meneladani, karena tidak, salah satunya adalah gemar. Apabila disebutkan namanya, tidak teringat kita untuk bersalawat. Dan ini adalah orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, orang yang paling pelit. Tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi rusak kualitas pembicaraan kita apabila di awal tahmid dan salawat tidak kemudian diucapkan. Maka senantiasa dibuka kajian-kajian dengan kalimat alhamdulillah dan kalimat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada subuh hari ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, adalah produktif setelah mati. Tadi Ustaz Rami sampaikan setelah meninggal. Saya sengaja menggunakan istilah mati karena Al-Quran menyebutkan kalimat kematian dengan 4 bentuk. Al-maut, mati. Itu paling banyak di Al-Quran. Lebih dari 139 kali Allah sebutkan kalimat al-maut. Ajal, batas, mati. Ajal, udah sampai di ajalnya, nah itu ajal.
Al-Quran menyebutkan juga dengan kalimat ar-ruju'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati juga itu. Al-Quran menyebutnya dengan kalimat wafat. Wafat. Tawaffa. Mati juga itu. Jadi 4 istilah. Mati yang dimaksud bukanlah selesai atau nafiul hayah. Kata Imam Al-Ghazali, mati itu bukan nafiul hayah, bukan berhenti, bukan tiada kehidupan, tetapi dia adalah taghyirul hal, hanya perubahan bentuk saja, perubahan kondisi saja. Dari alam fisik kita duniawiyah, maka nanti akan berpindah ke sebuah alam yang disebut alam barzah. Belum pernah ada yang tur ke sono kita. Ada di sini Pak yang udah pernah jalan-jalan ke alam barzah? Belum. Karena ada prosesnya itu nanti. Maka kami sebutkan di sini produktif setelah mati. Karena setelah mati artinya bukan tiada hidup, tapi justru setelah mati adalah kehidupan yang baru dengan sebuah alam yang berbeda. Alam di mana tidak lagi bisa sholat subuh berjamaah di sini. Hanya ditanya, dulu di sini tempatnya si anu. Dulu di sini tempatnya si anu. Makanya generasi sahabat tuh kalau sholat dia senang pada titik tempat tertentu. Dikenal dia. Sahabat Sya'ban itu, mana Sya'ban? Karena biasa di sana dia. Orang kan diciri. Siapa yang meninggal? Itu yang biasa sholat subuh di pojok. Dengernya enak nggak Pak? Enak, kita juga yang denger enak. Yang biasa sholat subuh di pojok. Siapa yang meninggal? Itu yang main gaplek mulu. Wah, udah beda banget itu. Manusia menilainya saja sudah beda. Apalagi Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi produktif setelah mati. Karena setelah mati bukan yang nggak ada hidup, tapi justru ada kehidupan. Nah, kita dituntut produktif. Nah, ini temanya kayaknya kalau Ustadz Wahid temanya mati mulu. Ya, begitu. Apalagi jamaahnya saya lihat ABG ini banyak. Angkatan Mbak Ada Gocap. Yang kalau duduk aja udah nyender ya Pak. Karena ciri-ciri angkatan Mbak Ada Gocap itu cari senderan. Kalau udah senderan selonjoran paling enak. Biasa-biasa di majelis-majelis kita kan biasa. Nah, kita lihat sekarang. Kalau manusia itu hidup di masa muda, sebelum 40 tahun dia produktif, bekerja, bagus, maka itu hal yang luar biasa. Mudanya sudah produktif. Dan Rasulullah mengisyaratkan kalimat produktif ini dengan kalimat yaitu anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, produktif. Tapi ada yang lebih luar biasa dibanding anak muda tadi. Orang yang sudah lanjut usia masih bisa bermanfaat buat orang lain. Jalannya sudah menjadi teladan buat orang. Pembicaraannya itu banyak ibrah pelajaran yang bisa diambil. Motivasinya terhadap anak muda itu membakar semangat anak-anak muda tadi. Usia tua, produktif, canggih, bukan sekedar luar biasa, hebat. Tapi Muslim tidak berhenti di masa muda, tidak berhenti di masa tua. Seorang Muslim dituntut produktifnya bukan hanya di 2 masa tadi, tapi justru adalah ketika nafasnya telah terhenti, raganya telah tertimbun tanah, matanya telah terpejam,
kakinya, tangannya, kepalanya sudah diikat. Raganya sudah diikat, dikubur. Tapi masih punya manfaat padahal dia telah tiada. Manfaatnya masih dirasakan oleh orang banyak padahal dia telah tiada. Ini persis seperti seorang kakek yang kemudian masih menanam pohon korma. Ditanya, mengapa masih nanam pohon korma? Pohon korma kan paling cepat-cepat 10 tahun kakek nggak bisa merasakan itu. Apa yang disampaikan si kakek? Kurma yang kita makan hari ini adalah kurma yang ditanam oleh orang yang telah tiada. Maka aku ingin kurma yang dimakan di masa akan datang adalah yang ditanam olehku ini. Bisa jadi si kakek tidak merasakan buah dari kurma yang telah ditanam. Tapi generasi sesudahnya menikmati itu. Nah, Islam justru mengisyaratkan kepada kita dari Rasulullah SAW bagaimana caranya ketika nafas telah terhenti tadi, ditarik ruh kita. Orang yang menyesali kehidupannya di dunia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ya Allah, seandainya bisa umurku dipanjangkan sedikit saja, aku akan bersedekah. Dia minta begitu. Tidak bisa. Dipanjangkan sedikit nggak bisa, dipendekkan juga nggak bisa, dipercepat nggak bisa. Maka ketika sudah ditarik, maka yang ada hanya dua: penyesalan atau sa'adah, kebahagiaan yang akan datang kepadanya. Cuman dua kemungkinannya, nggak ada netral, nggak ada jalan netral, itu nggak ada Pak di akhirat. Saya mah netral aja, kagak milih calon yang ini, nggak bisa netral tuh. Kehidupan kita ini hanya kebaikan, keburukan, nggak ada netral. Kehidupan kita ini adalah menegakkan yang hak atau kemudian terjerumus kepada kebatilan. Mau berada di jalan yang hak, kita akan mati. Mau berada di jalan yang batil, kita juga akan mati. Maka posisi mana yang akan kita ambil? Bisa baca Quran mati, nggak bisa baca Quran juga mati. Bermanfaat buat orang lain mati, tidak bermanfaat pun juga akan mati. Maka Islam mengajarkan bagaimana caranya ketika orangnya telah tiada, tidak ada dia di masjid ini, tapi kemudian kebaikannya masih bisa dirasakan. Tidak ada dia di rumah tangganya karena telah tiada. Yang dikenang hanya bajunya. Dulu bapak tuh kalau makan begitu. Yang dikenal tempat duduknya, tapi kebaikannya masih terasa. Itu yang sedang kita ingin dapatkan menjadi produktif. Justru ketika kita telah terhenti, telah wafat, telah mati, telah meninggal, barulah kemudian mengalir terus kebaikan. Mengalir terus. Karena ia sadar harta yang pernah dititipkan kepadanya, ia infakkan, ia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, ini hadis sangat populer. Saya yakin bapak-bapak hampir hafal semuanya, ibu-ibu hampir hafal. Kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam," dalam riwayat lain, "Idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min thalathin." Semuanya terputus kecuali 3. Min sadaqatin jariyatin, dari sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat karenanya, au walidin salihin yad'u lah, atau anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Semua putus kecuali 3 kata Rasul. Yang pertama disebutkan sedekah jariyah. Sadar hartanya Allah titipkan. Berapa banyak orang yang sadar? Gak banyak Pak. Orang bersedekah bisa banyak, tapi orang yang sadar bahwasanya harta itu dari Allah
belum tentu harus mau bersedekah itu sadar. Orang yang beramal bisa banyak, tapi yang sadar itu rizkinya itu datang dari Allah, itu belum tentu banyak. Sehingga ketika sudah sedekah dia bilang apa? Itu dulu tuh yang bangun saya tuh. Tapi dulu mah kita kagak sombong. Dulu mah kita pakainya hamba Allah. Ya disebut juga tuh hamba Allah. Itu dulu kalau si A kagak saya sekolahin. Nah itu gitu tuh. Mungkin kagak jadi orang, sekarang malah belagu banget, boro-boro ingat. Dia yang menyekolahkan. Lupa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lupa rizkinya, hartanya itu dari Allah. Baru dia sedekah. Maka sedekah jariyah sadar rizkinya itu dari Rabb, dari Allah. Sehingga ia faham apa yang disampaikan Rasul, hartanya 3, apa yang ia makan sampai habis, apa yang ia pakai sampai lusuh, sampai rusak, semuanya yang ia tinggali sampai rusak, kendaraan yang dia pakai sampai rusak, itu harta. Tapi yang ketiga adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah, yang dibelanjakan di jalan Allah, itu yang akan kekal, jariyah. Dia tahu bedanya tuh. Oh, kalau ini uang infak. Berarti kalau uang infak kasih kepada zawil kurba, kerabat, wal yatama, anak-anak yatim. Dia tahu. Jangan sampai dia bayar zakatnya kepada anak yatim. Kadang di masyarakat kita ada juga mau bayar zakat buat siapa? Buat anak yatim. Padahal pembagian zakat tidak ada kepada anak yatim. Kadang-kadang ada yang ekstrim lagi. Kemarin acara-acara maulid santunan anak yatim. Wah. Pasti kasih maju ke depan acara di masjid, yang dikasih sembako. Ini anak yatim santunan dikasihnya sembako. Berarti ini santunan du'afa, santunan orang-orang yang tidak mampu, orang dikasih sembako. Dikasihnya minyak, dikasihnya beras, anak kecil suruh bawa minyak 2 liter. Ini mau ngasih ibunya apa anaknya? Ini mau ngasih bapaknya atau anaknya? Maka terhadap anak yatim berlaku kita lemah lembut. Kepada anak yatim memberikan bukan hanya sekedar memberikan harta, tapi dengan cinta dan kasih. Diajak dia tuh. Jangan-jangan belum pernah tuh dilihat ke Taman Safari, begitu ya. Ada kebahagiaan tuh pada anak-anak itu. Beberapa bulan lalu saya menghadiri maulid anak yatim, udah diseragamin, ya, kasihnya sembako, ya senang juga. Tapi menyantuni anak yatim bukan itu. Paham tuh dia infak, paham tuh dia sedekah untuk siapa, paham tuh dia zakat itu untuk siapa. Muslim tuh harta yang Allah titipkan dia paham dibaginya kemana, paham dia prioritasnya kemana. Ini ada ilmu-ilmunya nih. Mana hibah, mana waris, itu dia harus paham. Maka surat An-Nisa kalau kita baca jangan sampai kita memakan harta anak yatim itu karena uang waris itu loh. Bapaknya udah nggak ada. Kan dia punya hak ketika bapaknya telah tiada atau ibunya telah tiada, maka anak ini ketika tidak mencapai usia baligh, dia punya hak. Namanya harta anak yatim ini harus dikelola dengan baik. Nah, ini dipakai buat nikah lagi. Mau bapaknya. Habis lagi itu harta anaknya. Padahal udah ada warisannya. Zalim dia terhadap harta anak yatim. Bukannya dikembangkan malah dihabiskan. Hati-hati. Nah Muslim faham tuh bagian-bagian itu. Maka Al-Quran
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kalimat sedekah. Di 6236 ayat ini itu berbicara tentang memberi bukan meminta. Maka prinsip dalam Islam adalah give. give. Itu prinsip kita. Kalau take and give itu prinsip pedagang. Ambil, ngasih. Kamu dapat apa dari itu? Itu namanya take and give. Tapi kalau kita give. Man jaa bil hasanati falahu asyru amtsaliha. Datang satu kebaikan, berbuat satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan 10. Tugas kita memberi. Maka tidak disebutkan di sini untuk meminta. Ada mengambil, tapi mengambilnya adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambil orang yang nggak mau mengeluarkan sedekah itu, zakatnya itu ambil, biar menyucikan dirinya. Al-Quran menyebutnya. Berarti karakter pertama bagi orang yang mau produktif di masa nanti setelah matinya adalah dituntut untuk senang sedekah. Maka tuntutan untuk kita bisa senang sedekah adalah punya kemampuan finansial. Maka karakter muslim pertama adalah orang yang kuat secara finansial. Jadi hadis ini mengisyaratkan kepada kita ini orang yang juga harus mampu secara finansial, bukan meminta tapi memberi. Kalau mau menjadi produktif maka memberi, bukan meminta. Kalau mau terus mengalir ketika nafas telah terhenti maka memberi, bukan meminta. Meminta senang lah, bangga lah. Antri sembakonya di situ, dapat santunan, itu udah demen banget ya. Cerita-ceritanya kepada tetangganya yang kagak dapat sembako, ada bantuan BLT. Demen nggak Pak? Ada orang BLT tuh, orang pada demen Pak, cerita dia. Tapi kadang-kadang ceritanya nyakitin tetangganya nggak dapat. Demen dia. Menerimanya depan. Padahal kebahagiaan yang sejati ketika memberi, bukan menerima. Ketika bersedekah itu ada kebahagiaan sejati dia. Maka karakter pertama, memang kita harus kuat Pak secara finansial. Harus kuat kita secara ekonomi. Maka bertebaran di atas muka bumi mencari rizki Allah untuk dikonversi menjadi nikmat Allah. Makanya kalau minta sama Rabb, minta sama Allah, itu kan bukan rizkinya yang kita minta langsung, tapi adalah keberkahannya. Coba kalau kita lihat, bukan hidupnya yang kita minta, tapi hidayahnya, begitu kan? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Afiah, sehat kita minta, tapi afiah. Wa ziyadatan fil ilmu kita minta tapi ziyadah ilmunya. Wa barakatan fil rizki, rizkinya diminta tapi barokahnya yang kita tekankan. Karena banyak rizki tapi tidak barokah, hilang. Baru gajian, pulang anak sakit, baru gajian, rumah ada aja yang rusak, baru gajian, barokahnya hilang. Ziyadatul khair, menambah kebaikan, barokah. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qabla al-maut. Bukan kita takut mautnya, tapi kita minta sama Allah kesempatan untuk bertaubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut. Bukan kita lari dari mautnya, tapi kita minta sama Allah rahmatnya ketika kita mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Maghfirah dari Allah ketika kita mati. Bukan takut kita dengan sakaratnya, tapi kita minta sama Allah, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Kita minta ringankan, begitu. Jadi kalau minta sama yang maha segalanya, itu mintanya terlalu kecil kalau mintanya hanya rezekinya. Mintanya barokahnya. Dunia itu seperti sayap lalat ya, hanya satu, kecil. Maka minta sama yang maha memiliki perkara yang besar.
Jadi karakter pertama sedekah jariyah. Karakter kedua yang disebutkan oleh Rasulullah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat. Kalau mau melihat ilmu ini bermanfaat atau tidak, Pak, lihat dengan dua dulu. Dapat ilmu, diamalkan dan disampaikan. Ini Jasman Al-Kindi mengatakan begitu. Kebermanfaatan ilmu disebut ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kalau amal harus dengan ilmu, kalau ilmu harus menjadi amal. Berarti ilmu ini ketika dapat, satu dia amalkan, atau yang kedua juga belum mampu bisa jadi dia mengamalkan, tapi dia bisa menyampaikan. Waziyadatan fil ilmi, bertambah ilmunya, nggak akan pernah berkurang. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditanya apa bedanya kamu milih harta atau ilmu? Ilmu. Karena ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan harta dijaga oleh si pemiliknya. Jadi kalau kita punya ilmu, ilmu menjaga si pemiliknya. Kalau kita punya harta, kita pemiliknya jagain harta. Makanya pilih ilmu. Ilmu kalau dibagi bertambah, harta kalau dibagi berkurang. Dalam definisi secara kasat mata. Kalau kita bicara tentang keimanan, harta diberikan maka bertambah. Janji Allah di sini. Maka ilmu harus bermanfaat. Maka kita senang dengan majelis-majelis ilmu. Didatangi majelis-majelis ilmu. Apa kata Rasulullah? Idza marartum bi riyadil jannah, kalau kamu melewati taman-taman surga, farta'u, maka nikmatilah, kenyang-kenyangilah. Para sahabat bertanya, qalu ama riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Hilaku dzikr, majelis ilmu. Di atas muka bumi ini ada 3 nih taman surga, Pak. Mau dikejar yang mana silakan. Ada namanya Raudhah. Kalau kita pergi ke Madinah, antara mimbar Rasul sama kamar Rasul, kalau dulu tuh sebelum pandemi ya, karpetnya hijau. Wah, orang pada berebutan tuh mau sujud situ. Orang sujud, kena pantat orang, sujud, palanya sampai keinjak. Wah, kadang-kadang adabnya tidak didahulukan daripada ibadahnya. Demi meraih Raudhah, kepala saudaranya dia injak. Demi meraih Raudhah, dia sikut saudaranya. Padahal menyakiti saudaranya dosa, sedangkan di sana sunnah dia bisa. Kata Rasul, antara mimbar sama kamar Rasul itu namanya taman surga. Orang senang tuh berebut ke sana, makanya masuk jam 2 pagi hanya untuk bisa sujud di sana. Tempat yang pernah diduduki Rasul, tempat yang dimana Rasul sujud situ tuh. Maka orang cintanya sama Rasul itu loh. Ya Allah, Rasul dulu sujud di sini, menangis di sini, meneteskan air mata di sini. Dia pengen tuh sujud di situ. Satu itu. Kedua, namanya di sebelah kiri Masjid Nabawi, namanya Baqi. Kalau ada yang mau ke sana juga boleh. Masuk tapi bukan di atasnya, masuk ke dalamnya, kuburan Baqi, khusus orang muslim. Makanya makam itu nggak boleh kita memakamkan keluarga kita, saudara kita di pemakaman yang tidak muslim, harus muslim. Ini kadang pakai gaya-gayaan, naruh makam di rumahnya doang, sendiri. Yang doain keluarganya doang, yang ngucapin salam keluarganya doang. Coba kalau di tanah kusir, yang ngucapin salam setiap orang yang datang, assalamualaikum ya ahlal kubur, didoakan. Assalamualaikum ya ahlad diyar, didoakan. Kalau mau ngejar taman surga kedua, bukan ke tanah kusir, ke Baqi, tapi dikubur. Kalau nggak bisa juga nih Raudhah, lagi pandemi nggak bisa, Baqi juga kita kagak bisa ke sono. Yang ketiga dah ini hilaqul dzikr, majelis ilmu. Nah, ini tempat kita menyebut asma Allah. Di tempat ini adalah taman-taman surga. Maka kata Rasul, kenyang-kenyangin, senangi majelis ilmu. Makanya hawanya sejuk.
Majelis ilmu. Ya Pak, sejuk kawannya. Majelis ilmu. Ini taman surga. Jadi ilmu bermanfaat. Berarti karakter kedua yang dituntut bagi seorang muslim adalah muslim yang cerdas, muslim yang mau berpikir, muslim yang keluar rumahnya dijaminkan oleh Rasul. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, bukan untuk yang lain, maka dia berada di jalan Allah sampai dengan dia kembali. Orang yang keluar rumahnya pergi ke rumah Allah, ke masjid untuk melaksanakan sholat, maka setiap langkahnya adalah menggugurkan dosa dan mengangkat derajatnya. Setiap langkahnya. Kenapa? Karena dia keluar dari rumahnya hanya untuk rumah Allah. Mulia banget tuh orang masjid itu. Keluar dari rumahnya hanya untuk rumah Allah. Hanya untuk sujud, Pak. Maka malaikat itu mencatat tuh. Hapus dosa, angkat derajat. Hapus dosa, angkat derajat. Keluar rumahnya hanya untuk masjid tuh. Ya. Ilmu bermanfaat. Berarti kalau pertama muslim yang kaya, muslim yang punya harta. Yang kedua muslim yang mau berpikir, muslim yang cerdas. Ini orang produktif. Karena dengan ilmunya dia akan sampaikan sehingga mengalir terus ketika ia telah tiada. Yang ketiga yang disampaikan Rasul adalah awwalidin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ustaz, bagaimana kalau nggak punya anak? Generasi yang saleh. Nah, Al-Quran kan menyebutkan kalimat generasi itu dengan kalimat yang luar biasa. Misalnya saya bacakan dalam surat An-Nisa ayat 9, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Disuruh takut kita kepada Allah. Bukan takut sama anak kita, gimana? Bukan. Suruh takut kita sama Allah. Kalau sampai meninggalkan generasi yang lemah. Jadi bukan takut anak kita kagak bisa makan, bukan. Takut sama Allah. Kita mau mati tapi meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang gak punya finansial, generasi yang tidak cerdas, generasi yang tidak saleh. Takut kita sama Allah. Wal yakhsha. Hendaknya takut. Bukan takut anak kita nanti gimana ya, dapat kerja gak? Bukan itu yang disuruh ditakutin. Tapi takut sama Allah. Malu kita, khawatir kita kalau meninggalkan generasi yang begitu, karena diancam. Konsekuensi kita punya keturunan adalah mendidiknya. Karena anak bisa menjadi zuriyah ini, anak ini bisa menjadi fitnah, cobaan. Bisa menjadi perhiasan, zina. Anak saya alhamdulillah masuk perguruan tinggi yang dia inginkan. Itu namanya tafakhur. Kita saling berbangga-bangga. Bainakum fil amwal wal aulad. Di antara kamu tuh akan saling berbangga-bangga masalah harta dan masalah anak. Boleh aja, wajar saja. Asal tidak berlebihan. Anaknya bisa menjadi zina, anaknya bisa menjadi fitnah, cobaan. Tapi anak juga bisa menjadi aduwwul lakum, musuh buat kamu. Nah, harusnya anak menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata, nikmat, tapi malah justru menjerumuskan dia, menjadi musuh dia. Semua yang menentang Rabb, yang menentang Allah, tidak berada di jalan Allah, maka musuh dia. Waktu lahir senangnya, ya Allah kita dapat anak, ya Allah alhamdulillah, bersyukur dia berdoa kepada Allah. Ternyata ketika sudah besar dia berkhianat dari jalan Allah, nggak mau dekat dengan jalan Allah, tersiksa batin orang tuanya, ya Allah, nangis itu ibunya, nangis itu ayahnya, karena anaknya tidak mau berada di jalan Allah, maka anaknya menjadi cobaan itu. Nah, kita kan minta sama Allah jangan sampai anak kita menjadi cobaan berat. Ini Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Imran
Manusia-manusia yang dicoba, bahkan para nabi yang dicoba, ya, diuji. Dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adam wa Nuha. Adam disebut nggak keluarga, Pak, tapi Adam sebagai nabi itu disebut Adam. Kenapa? Karena ada anaknya yang diuji. Anak Adam itu ada yang diuji itu. Kita menyebutnya Habil Qabil. Nuh diuji, anaknya nggak mau naik perahu, rela tenggelam saja. Tapi Allah beri contoh juga dengan yang lain, dengan generasi Nabi yang lain. Wa ala Ibrahim wa ala Imran. Keluarga Ibrahim. Ibrahim dikasih keturunan Ishak, Ibrahim dikasih keturunan Ismail. Keduanya anak yang salih menjadi nabi pewaris. Imran dikasih keturunan namanya Maryam, menjadi generasi yang salihah. Maka disebut keluarga. Keluarga itu kita, pasangan, anak, itu keluarga. Keluarga inti. Jadi perintah ketiga, kita tidak cukup kaya, tidak hanya cukup untuk cerdas, tapi diperintahkan oleh Rasulullah untuk membentuk keturunan yang salih. Kalau tidak ada keturunan, generasi sesudah kita yang salih yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Jadi di sini berkumpul tiga: kemampuan secara harta, kemampuan secara berpikir, dan kekuatan iman, menjadi kumpulan manusia-manusia yang produktif ketika bukan hanya dia muda, tapi ketika dia tua, bahkan ketika nafasnya telah terhenti, masuk ke dalam kubur, masih mengalir karena ada sedekah yang ia lakukan, karena ada ilmu yang ia tanamkan, karena dititipkan kepada generasi yang saleh untuk mendoakan kedua orang tuanya. Tiga hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, maka menjadi catatan untuk kita. Harus mampu secara finansial terlebih dahulu untuk bersedekah, harus mau terus belajar untuk kemudian menjadi generasi yang cerdas, harus mau mendidik anak-anak kita dan generasi sesudah kita agar kemudian tumbuh mereka semuanya menjadi generasi yang saleh dan salihah pada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, catatan dari Rasulullah kepada kita supaya kita tetap produktif di masa ketika kita telah tiada. Di penghujung waktu masih